Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati, ingkang kawula muliaken para masyayikh, para sesepuh, para habaib, wabil khusus kagem keluargi besar Pondok Pesantren Asnawiyah. Mugi-mugi dipun paringi panjang umur fi taatillah wa fi syihatin wa afiyah. Dipun paringi istiqomah untuk membersamai kita sedaya di dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang kawula hormati para pengurus dan asatidzah Pondok Pesantren Asnawiyah, ugi sedaya santri-santri ingkang malam-malam masih melek ternyata. Mboten ngantuk? Alhamdulillah. Kalau niki tamu yang tidak tahu diri sepertinya niki. Namu kok jam 12 malam. Niki nopo mirip kalih ingkang ten pohon-pohon niku. Kuntilanak. Kuntilanak. Namu jam 12 malam. Masya Allah. Mbak-mbak sedaya ingkang kula muliaken, menika kula wau semerap panjenengan sedaya menika dalam fase menghafal Al-Qur'an. Laras nggih? Nggih. Maka kawula dipun utus untuk memberikan sedikit suntikan penyemangat untuk teman-teman penghafal Al-Qur'an, karena saya pernah ada di posisi panjenengan, berarti kita pernah merasakan hal yang sama. Sama-sama sedang berjuang dengan Al-Qur'an. Pertama yang ingin kula sampaikan adalah yang niki sering didhawuhaken oleh Abah kawula ugi kali Abuya kawula. Abah Zamzami kali Abuya kawula, Abuya Abdullah Kafabihi Mahrus. Beliau sering dawuh mengutip dari hadis Kanjeng Nabi, wa'ati kulladzi haqqin haqqah. Berikanlah setiap yang punya hak-haknya. Niki pertama. Setiap talibul ilm, setiap manusia, maka hendaknya dia wa'ati kulladzi haqqin haqqah, memberikan setiap yang memiliki hak-haknya. Maksudnya apa? Tubuh punya hak untuk beristirahat. Jadi kalau waktunya tidur, silakan istirahat. Jangan dipakai untuk hal-hal yang lain. Otak punya hak untuk kita gunakan mikir, untuk kita gunakan belajar. Maka kita sebagai manusia oleh Allah diberikan kesempatan untuk mau ngaji, harus mau ngaji. Niku haknya otak kita, haknya tubuh kita. Kita harus mau ngaji. Maka waktunya ngaji harus digunakan ngaji. Ada lagi waktunya untuk ibadah, digunakan untuk ibadah. Boten marang dibalik-balik. Kalau ten pondok waktunya ibadah tidur, waktunya ngaji tidur, waktunya napa malih manawi ten pondok nih, waktunya tidur atau waktunya gilirannya istirahat malah didamel curhat, ngobrol lan iki ampun. Maka penting sekali untuk para santri, apalagi para penghafal Al-Qur'an, untuk memaksimalkan waktu yang dimiliki. Yang waktunya deres dibuat deres, waktunya tidur dibuat tidur, waktunya ngobrol, waktunya makan, nggih. Niki penting untuk keberhasilan panjenengan sedaya. Panjenengan kalau meminta resep untuk menghafal Al-Qur'an gimana supaya cepat lancar, tidak ada resep melainkan panjenengan banyak deres. Umi sering kali dawuh bahwa kalau pingin lanyah, kalau pingin lancar Qur'annya, yang deresnya yang banyak. Kok merasa panjenengan lah, kok deresnya banyak, merasanya banyak, tapi nggak lanyah-lanyah, berarti sebenarnya belum banyak, sebenarnya kurang banyak.
Oh, mungkin kurang istiqomah juga. Itu bisa jadi. Atau bisa jadi deresnya tidak sesuai dengan caranya. Panjenengan kula paringi semerap bahwa dalam membaca Al-Qur'an kita wonten kewajiban untuk memakai yang namanya tajwid, nggih. Ada yang namanya kewajiban menggunakan tajwid. Satu tips ketika panjenengan murojaah, ketika panjenengan deres, jangan sampai kebiasaan deres tidak melibatkan panca indera panjenengan. Kalau deres niku semuanya dipakai, hatinya pakai, telinganya pakai, mulutnya pakai, otaknya pakai, matanya kalau semisal panjenengan belum lancar pakai. Ini semua membantu otak kita untuk merespon hafalan-hafalan yang panjenengan sedang usahakan. Kalau paringi semerap, contohnya, semisal panjenengan deres membaca Al-Quran tidak menggunakan suara, sehingga telinga tidak mendengar, ya kan? Telinga tidak mendengar. Terus otaknya tidak sedang memikirkan Al-Quran, sambil ngobrol kalih dirinya sendiri. Nyuwun sewu, pasti pernah merasakan membaca Quran tapi kita ngobrol kalih diri kita sendiri di dalam hati. Aku bar iki mau nyuci, habis ini mau gini, lagi deres padahal posisinya. Pernah? Niki tandanya hati dan otak sedang tidak sinkron dengan mulut yang kita sedang baca. Maka coba rasakan kalau terus dipakai semua bersamaan, mata, telinga, hati, akal dalam satu waktu, niku efeknya besar. Namanya panjenengan berarti orang yang sedang hudurul qalb, hatinya hadir. Niku penting, niku pertama. Terus suara, niku nggih penting. Kalau deres jangan kebiasaan umi-umi. Niki efeknya saestu. Kulo melihat sendiri betapa banyak di sekitar kulo, nyuwun sewu, contoh-contoh yang kalau deres sehari, niku ketika ditanya deresnya pinten, 10 juz, 5 juz, 7 juz, tapi metode deresnya niku mboten pakai suara. Memang rada cepet anjenan. Weco 1 jam 3 juz kan cepet nggih. Mau 10 juz tinggal 3 jam dok. Eco cepet, soalnya mboten pakai suara. Tidak bisa mengukur tajwidnya normal, tartil atau tidak, stabil atau tidak, karena nggak pakai suara. Ngoten niku nggih. Niki menurut kulo para penghafal masih banyak yang demikian. Jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan. Ini tidak terlalu ngefek. Panjenengan kok metode deresnya 10 juz tapi metodenya begini. Saya akan dengan yakin untuk mengatakan mungkin lama lanyahnya. Mungkin lama lanyahnya karena tidak berkualitas. Maka dalam deres selain mempertimbangkan kuantitas harus memperhatikan kualitas. Nggih, niki mawon ingkang badhe kula aturaken. Niki panjenengan rasakan deres istiqomah setiap hari. Waktu yang jenengan miliki, yang jenengan bisa istiqomah itu berapa juz setiap hari, ambil terus diulang-ulang. Umi dawuh, umi kalau dawuh, tidak mungkin tidak lanya. Yang penting istiqomah, deresnya terus continue. Tidak ada namanya orang deres ketika tidak galau, pas galau libur, mboten enten. Orang deres ketika di rumah, kalau pas bepergian libur, tidak ada. Deres itu dimanapun, di rumah, di jalan, ya, di jalan, bahkan nyuwun sewu, sakit sehat, kalau semisal panjenengan betul-betul remen kalian deres, tidak ada bedanya. Maka ambil porsi panjenengan bisa istiqomah, lalu diulang, insya Allah makin nanti diparingi lanyah kali Gusti Allah. Amin amin. Sudah berusaha, jangan lupa yang terakhir adalah doa. Sebagai penghafal Quran kita tidak punya daya dan upaya, melainkan semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka panjenengan kalau ingin gampil ngause, nyuwun digampilke kali Gusti Allah. Nggih. Kita tidak ada usaha, tidak ada kekuatan sama sekali. Pingin sregep
nyuwun kali Gusti Allah diberikan sregep. Pingin saged nyuwun kali Gusti Allah diberikan saged. Semuanya kebutuhan kita minta sama Allah. Minta sama Allah. Niki dawuhnya Kanjeng Nabi. Bahkan andaikan sandalmu putus, niku mintanya sama Allah. Andaikan sekecil itu hajat kita, mintanya sama Allah. Niki supaya ada namanya selalu ketergantungan kita kepada Allah. Maka jangan sampai lupa, harus usaha dan harus berdoa. Gini kemauan saking kaulo yang sangat kaulo aturaken, semoga sedikit yang kaulo sampaikan niki bisa menjadikan penyemangat panjenengan sedoyo, hanya bisa membantu doa. Mugi-mugi panjenengan sedoyo hasil maksud anginipun ngaos, diparingi berhasil menghafal Quran, min ahlil Quran, diparingi lanyah sedoyo, dipun paringi ilmu yang manfaat barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sekedhik ingkang badhe kula sampaikan bahwa ketika dalam proses menghafal Al-Qur'an kok panjenengan menunda setiap hafalan kalian. Jadi setiap kok kalian ini dalam proses menghafal Al-Qur'an kalian menunda hafalanmu, berarti kamu siap untuk menunda dirimu untuk menemukan jodohmu. Ya. Intinya nek awakmu kok gak tahu deres, gak tahu nambah-nambah, berarti harus siap untuk semakin lama dalam menikah, nonton ya. Ya, jadi harus siap rela untuk menjomblo. Nah, dan yang kedua, jangan menunda-nunda kebaikan. Jadi ada kesempatan kebaikan sekecil apapun di waktu itu dilaksanakan. Derese enek waktu 5 menit iso deres 5 ayat, diteres 5 ayat. Mboten napa-napa. Ya, jangan menunda kebaikan sekecil apapun, sebab ketika kamu akan menunda kebaikan, kamu akan terhilangkan atau terhalangi untuk melakukan kebaikan itu. Ya. Contoh enek waktu luang 5 menit bisa tinggi deres 2 ayat, deres 2 ayat. Mboten napa-napa. Sama terakhir tadi ngobrol kali Yai bahwa panjenengan nek saged setelah selesai dari menghafal di sini ataupun belum selesai tapi sudah tamat 3 aliyah, ojo pindah dhisik. Dirampung niriyen, nggih. Dirampung niriyen. Pindah-pindah guru, pindah-pindah niku juga termasuk akan menghacaukan proses yang kamu bangun dari awal. Karena setiap kan beda-beda. Kamu kesini nanti beda-beda tambah bulet niku. Ya. Jadi di antara salah satu khas yang harus dimiliki oleh seorang santri adalah ulul himmah, mempunyai cita-cita yang tinggi. Termasuk cita-cita yang tinggi harus yang diterapkan oleh para santri adalah aku kudu hatam di pondok ini. Ya, ojo sing penting mondok, aku kudu hatam, aku kudu sukses. Ketika kamu mengatakan semacam itu dalam diri kamu, maka Allah akan menjalankan niat baik kamu untuk direalisasikan. Ya. Karena beda niat santri yang mempunyai niat tinggi sama santri yang tidak mempunyai niat tinggi itu beda. Beda kualitas yang Allah kabulkan. Nek anak santri mondok, wis penting mondok, gak pingin cita-cita yang tinggi, ya udah. Dia paling akan bertahan 1-2 tahun, kan sepenting mondok. Tapi nek dia mengatakan dalam dirinya, aku kudu sukses, aku kudu hatam di pondok ini, maka Allah akan memudahkan langkahnya. Akan memudahkan langkahnya. Ya. Jadi beda ya. Gusti Allah itu innallaha yuhibbu ahsana. Allah itu mencintai setiap perkara yang terbaik. Contoh kon milih, Allah kon milih api apa milih luwe api? Allah milih luwe api. Milih niat sing api apa niat sing dhuwur? Milih niat sing dhuwur daripada niat sing biasa. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Beda. Orang yang jihad sama orang yang duduk saja itu sudah beda kualitasnya.
Orang yang mempunyai niat yang tinggi, himmatul aliyah, sama yang tidak mempunyai niat yang tinggi sudah beda. Maka harus menata kembali niat panjenengan, aku kudu hatam dan selesai di pondok ini. Walaupun sampean wis tamat, kok durung hatam, dihatamne dhisik. Tapi kok wis hatam dan tamat, ojo langsung boyong. Ibarat sampean di sini itu lagi mangan. Sampean mondok nang kene lagi mangan nang gone kiai ini sampean. Lagi mangan, enek piringe, iki basa Jawa paham yo? Nek gak paham metu wae gak apa-apa. Nah, enek piringe, enek ajange, enek piringe, lagi mangan dintekne, terus ada sampean bar mangan nok ngarepe kiai, piringe dicuci atau dijernih. Nah, ada sing saya niku dipun cuci, mboten meninggalkan piring kotor di depan kiai ini sampean. Maka dengan panjenengan setelah hatam dan berkhidmah ya minimal 1 tahun, ini sama saja sampeyan itu statusnya mencuci sesuatu yang kalian makan, yakni membantu kiai ini sampeyan dalam mengatur sesuatu yang ada di dalam pondok pesantren. Dan ingat, metu dan keluarnya sampeyan, izinnya sampeyan keluar untuk boyong atau tidak, itu kudu tetap oleh ridhoni kiai ini sampeyan. Gak oleh sampeyan mulih no omah kok tidak ada tanpa ridho izin daripada kiai ini sampeyan. Karena apa? Kesuksesan seseorang, kemanfaatan ilmunya seseorang itu tergantung ridhonya guru-guru kalian. Ya, pun niku saja yang saya sampaikan. Mari kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Yo gak deng yo, Islam gak. Yo kan ngonten. Dan semuanya semoga diberi keistiqomahan ngajinya, dan saya juga sama Sela muga-muga istiqomah ngajine, dan semoga bisa hatam dengan baik semuanya, lulus dengan baik, dan semoga mendapatkan jodoh yang terbaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina sabilas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur. Allahumma anfa' bima 'allimna wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahmidana wa tahlilana wa tadrisina wa ta'limina wa mu'allimina wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamina wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik fi hadzal ma'had waj'al hadzal ma'had ma'hadan mubarakan nuran mudian munawwiran wa man sakana fi hadzal ma'had min ibadikas salihin wa min ahli qura wa min ahli sunnati wal jamaah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Sekian dari kami, wal afu minkum. Kalau saya dulu nggih. Saya itu dulu mondok di pondok di Tegal, Darul Quran Al Islami. Jadi di sana setelah ngaji kebiasaan membaca Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutsaan ahwa sanuqri'uka falatansa. Dibaca 7 kali ya. Sanuqri'uka falatansa 7 kali illa masya Allah inna, terus sampai akhir ya. Jadi itu salah satu fadilahnya sanuqri'uka falatansa, itu apa yang kita baca itu semoga tidak dilupakan, tidak lupa oleh kita sendiri. Maka itu yang saya dapatkan dari guru saya ijazkan kepada kalian semua. Oke. Ya, bilang qabil tu ijazah ya. Nanti ketika saya bilang ajaztukum, qabil tu
ijazah. Nggih. Ajastukum hadzal aurat hadzal qiraah kama ajazani syekhuna ajastukum qabiltu ijazah. Oke, terima kasih sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah malih niki luar biasa untuk beliau Cak Ahmad dan Neng Saila yang kerso rawuh, yang kerso mendoakan kita semuanya di Pondok Pesantren Asnawiyah, yang seharusnya beliau jadwalnya sangat-sangat padat, tetapi ternyata beliau masih kerso hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan bersama semoga beliau diberikan kesehatan dan juga panjang umur, amin amin ya robbal alamin, dan juga perjalanannya ini nanti terus kontur, semoga diberikan kelancaran, keselamatan, kenyamanan sehingga bisa kembali ke dalamnya beliau, bisa bersama-sama dengan santri-santrinya beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.